Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Mardia. Dalam video kali ini, saya ingin memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Selamat menikmati. Bapak Ibu guru, kita sebagai pendidik tentunya pernah mengalami perasaan emosi dalam diri kita seperti marah, kecewa, khawatir, sedih, atau bahkan stres karena tumpukan tugas yang begitu banyak. Bapak Ibu guru sekalian, bagaimanakah cara kita mengontrol diri? Nah, maka kita akan mempelajari pada pembelajaran sosial emosional. Begitu juga keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Bapak Ibu guru, mari kita simak penjelasan berikut ini. Selamat menyimak. Bapak Ibu guru, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir pembelajaran yang saya lakukan adalah bentuk untuk membangun motivasi anak dan juga konsentrasi mereka supaya mereka lebih fokus dan lebih semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Sehingga saya melakukannya tanpa menyadari bahwa kegiatan ini sangat berpengaruh dan berperan penting dalam proses pembelajaran mereka. Persepsi yang saya lakukan untuk mengaitkan materi yang akan saya berikan dengan materi yang sudah dimiliki oleh anak, memberikan penyegaran pada anak melalui ice breaking untuk mengembalikan kesegaran, kefokusan siswa pada proses pembelajaran. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya jadi menyadari ternyata apa yang sudah saya lakukan merupakan salah satu pembelajaran sosial emosional. Akan tetapi, masih ada pada langkah awal yang perlu adanya penambahan langkah-langkah yang lebih baik lagi. Antara lain, perlunya saya melakukan kesadaran penuh pada diri saya maupun pada siswa saya agar dapat mencapai titik kefokusan dalam belajar sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh siswa di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, tiga hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari antara lain yaitu yang pertama adalah konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja casual atau Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu yang pertama adalah kesadaran diri. Yang kedua adalah manajemen diri, yang ketiga adalah kesadaran sosial, yang keempat adalah keterampilan berelasi, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah tentang pemahaman konsep kesadaran penuh
atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE serta bagaimana mengimplementasikan pembelajaran sosial, emosional di kelas dan di sekolah melalui 4 indikator yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Dan yang ketiga adalah tentang kesejahteraan psikologis atau well-being. Dengan memahami ketiga hal tersebut, penerapan kompetensi sosial emosional baik pada siswa maupun pada guru dapat terlaksana dengan baik karena pembelajaran sosial emosional merupakan suatu sistem yang terkait antara satu dengan yang lain. Pembelajaran sosial emosional atau yang disebut juga PSA adalah pembelajaran dalam memahami, menghayati, mengelola emosi, dan mencapai tujuan positif, serta pembelajaran yang mengajarkan bagaimana kita merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain serta membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau terampil dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. PSE sangat penting untuk dipelajari dan dipahami oleh setiap orang, khususnya guru. Sebagai guru, tentunya memiliki banyak aktivitas, bukan hanya di sekolah saja, namun kegiatan di rumah atau di lingkungan masyarakat. Dengan banyaknya kegiatan tersebut, tidak menutup kemungkinan guru akan berada pada situasi yang menegangkan, melelahkan, dan sulit dalam mengendalikan diri serta emosi. Tidak terbayangkan bila situasi ini terbawa ke lingkungan sekolah atau kelas. PSE yang diterapkan berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dengan latihan stop. Adapun teknik yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sosial emosional seperti bernafas dengan kesadaran penuh, identifikasi perasaan, melukis dengan jari, membuat jurnal diri, membuat puisi akrostik, membuat kolase diri, memeriksa perasaan diri, menuliskan ucapan terima kasih, mengidentifikasi emosi, mindful eating, cari teman baru, mengenali situasi menantang, latihan menyadari kondisi tubuh atau body scanning, kegiatan menulis surat, kegiatan role play, komunikasi aktif, dan kegiatan menulis pengalaman bekerja sama dalam kelompok. Perubahan yang saya terapkan di kelas pada anak didik saya dengan membiasakan mindfulness pada setiap awal pembelajaran dengan mengenalkan emosi pada anak. Dengan pembiasaan ini diharapkan anak dapat mengenali dirinya dan mengelola aset-aset yang ada pada dirinya sehingga mereka memiliki kesiapan dalam belajar. Di samping itu juga menerapkan 5 KSE baik pada pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dengan melibatkan siswa dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan. Dengan penerapan tersebut, anak mencapai well-being sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.
Perubahan yang saya terapkan pada teman sejawat dengan berusaha untuk menumbuhkan rasa percaya pada teman sejawat sehingga dapat mendukung teman sejawat dalam menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas sebagai guru dengan peduli kepada mereka. Selalu belajar merefleksi kemampuan sosial emosional pribadi dan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menciptakan struktur komunitas dalam penerapan pembelajaran sosial emosional dengan menyamakan persepsi tentang kompetensi sosial emosional sehingga dapat tercipta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, yaitu lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan perbedaan itu dapat saling melengkapi, bukan menyaingi. Dengan penguatan KSE, pendidik mampu menjadi teladan, berkolaborasi, dan saling belajar sehingga mampu membantu murid menemukan jati diri dan mengembangkan potensinya. Pembelajaran sosial emosional tidak dapat berdiri sendiri, sebab pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat yang pertama memahami, menghayati, dan mengelola emosi masuk pada kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif masuk pada pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain masuk pada kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif masuk pada keterampilan berelasi, dan yang kelima, membangun keputusan yang bertanggung jawab masuk pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan selanjutnya adalah kita akan kupas satu persatu. Kesadaran diri yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kemudian, manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Selanjutnya adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang membangun yang berdasar atas kepedulian.
Kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pembelajaran sosial dan emosional dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional yang akan memunculkan perasaan tenang, stres berkurang, pikiran menjadi jernih dan fokus, serta menjadi semangat dalam belajar yang akan mewujudkan kesejahteraan psikologis atau well-being. Modul pembelajaran sosial dan emosional memiliki keterkaitan dengan modul pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sosial emosional merupakan langkah untuk mewujudkan well-being, sehingga pada komunitas sekolah akan terwujud sekolah yang nyaman, aman, dan akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan anak setinggi-tingginya sesuai dengan yang diamanatkan Ki Hajar Dewantara. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional, peran guru sangat penting. Guru dapat menumbuhkan nilai dan perannya dalam mengelola kompetensi sosial dan emosi anak atau emosional anak, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Dan hal ini merupakan langkah untuk mewujudkan visi terciptanya pelajar Pancasila melalui proses pembelajaran tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional pun dalam pelaksanaannya dapat mengontrol kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah dengan memandang perbedaan individu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Setelah mempelajari modul 2.2, saya memperoleh pemahaman bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Dengan kolaborasi ini, seluruh warga sekolah akan terlibat dalam perolehan dan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Selain itu, pembelajaran kompetensi sosial dan emosional di komunitas sekolah dapat terwujud memerlukan penciptaan lingkungan belajar yang nyaman dan aman, kerjasama komunitas sekolah dan keluarga, kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna, dan evaluasi secara berkala. Penerapan KSE di sekolah diterapkan melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek pembelajaran dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pada pendidik dan tenaga kependidikan. KSE pada pengajaran eksplisit dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. KSE dengan integrasi pembelajaran dan kurikulum akademik, yaitu dapat dimasukkan dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi
akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani. KSE melalui penciptaan, iklim, kelas, dan budaya sekolah diterapkan dengan penguatan praktek guru dan gaya interaksi mereka dengan murid, atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Melalui penguatan KSE pada pendidik dan tenaga kependidikan diterapkan dengan berkolaborasi, membangun hubungan saling percaya, dan memelihara komunitas yang erat. Ada 3 cara dalam menguatkan pendidik dan tenaga kependidikan dalam KSE, yaitu dengan menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi. Penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan selaras dengan standar kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial pendidik. Hal ini disebabkan pendidik mendapatkan penguatan untuk menguasai karakteristik peserta didik dari aspek sosial, kultural, emosional, serta menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, arif, dan dewasa. Thank you so much for watching this video. See you next time. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.